gua ngajar di UI itu tahun 97 apa 98. Jadi setelah semua ini batal itu, akhirnya Fakultas Ilmu Budaya Departemen Filsafat minta gue ngajar di jurusan filsafat. Jadi gue nggak pernah mendaftar di UI itu. UI butuh, karena itu udah berkali-kali gue terangin sebetulnya. Akhirnya gue ngajar dari S1 sampai S3. Padahal gue kalau ditanya sekarang, iya saya lu mana nggak ada. Karena gue nggak pernah ikut wisuda, nggak pernah ambil ijazah tuh. Nah, jadi kalau UI bilang kok nggak ada, ya kan kalian yang perlu, bukan gue daftar. Ngapain nanya ijazah? Cari aja di perusahaan. Berarti emang dari dulu lu udah punya law attraction, Bang, law of attraction kali ya. Jadi dan outlaw sebetulnya. outlaw. Bang, kenapa filsafat? Kenapa harus ngambil filsafat? Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sepengetahuan aku kan filsafat tuh korelasinya related lah dengan alam, dengan Tuhan. Bener nggak sih atau gimana? Filsafat kan dulu disebut mother of all sciences itu. Ibu semua pengetahuan. Kan dulu cuma ada satu ilmu tahun 300 sebelum Masehi itu di Yunani itu, orang belajar filsafat dia mesti belajar matematik, belajar sastra, belajar metafisik termasuk di dalamnya teologi, belajar geologi. Jadi filsafat sebetulnya adalah sumbuh dan sumber dari semua pengetahuan. Belakangan baru jadi terpolarisasi. Semua filsuf pasti ngerti ekonomi itu, ngerti ilmu pengetahuan alam, sastra, macam-macam. Jadi kalau belajar filsafat itu kayak ngasih payung pada ilmu yang lain. Dengan cara itu kita bisa bikin crossfire antara satu ilmu dengannya. Tapi gimana dengan keilmuan yang lain, Bang? Maksudnya sekarang kan kalau misalnya kita mengundang narsum deh gitu, mau bicara soal ekonomi makro atau mau bicara soal politik, pengamat gitu kan, pengamat ekonomi, pengamat politik, dia udah nulis berapa jurnal, apa segala macam. Nah itu gimana? Bukan sekarang jatuhnya jadi bentrokan dengan keilmuan, Bang? Enggak lah, justru misalnya orang semacam Amartya Sen, itu dia ngajar filsafat, ngajar ekonomi, ngajar politik di Harvard. Karena dianggap bahwa kalau lu jadi profesor, lu mesti ngajar semua hal kan. Kan namanya guru besar kan. Nah di kita kan banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Sehingga dia nggak berani bikin paradigma. Filosofi itu kasih paradigma. Mengulas semua soal pada dataran yang esensial, yang substantif. Jadi fungsi filsafat mengabstrakkan persoalan. Supaya kita bisa dapat kaitan-kaitan logis di atas, di dalam kepala kita tuh. Nah kalau kita terpaku seolah-olah, lu kan anak politik, lu nggak boleh ngomong ekonomi. Lu anak ekonomi, lu nggak boleh ngomong teknik. Lu anak teknik nggak boleh. Jadi kotak-kotakin ya? Ya terus bagaimana pengetahuan tumbuh tuh? Anak ekonomi bagaimana kita tahu dia bikin kekeliruan kalau nggak bisa dievaluasi secara filosofi? Jadi fungsi filsafat adalah beri payung supaya kalau hujan semuanya bisa berteduh. Itu aja kan prinsipnya. Berarti kalau orang-orang yang lulusan filsafat mereka ujung-ujungnya akan menjadi pengajar, jadi dosen? Enggak, banyak, ada yang menjadi banker, ada yang jadi jurnalis juga banyak, ada yang cerai juga banyak. Jadi kalau kita memilih satu pengetahuan pasti kita tinggalkan yang lain tuh karena favoritisme tuh. Gue nggak pernah milih mana yang baik karena pengetahuan itu selalu di dalam kondisi terakhir dia mengalami kompleksiti itu. Artinya jangan pilih satu tuh. Gitu. Lain kalau perkawinan kan mesti pilih satu. Padahal sebetulnya makanya lu nggak mau. Problemnya hari pertama udah mumet dan nggak ada jalan keluar. Makanya nggak mau ya Bang ya, karena cuma disuruh pilih satu nggak mau. Ya kalau bisa nggak milih sih. Gue juga. Kalau gue emang nggak bisa dikasih pilihan kayak tadi kan kita mau jalan anjing. Wawancaranya. Apa? Jalan turun kemana gitu. Bang anyway, ini emang bandel ya dia ternyata. Iya. Tapi emang benar ya Bang ya. Dulu aku kalau suka sama sesuatu itu aja sampai bokap bilang suka pada sesuatu termasuk baca orang. Enggak. Okay. Kita kan lagi nggak bahas orang. Tadi kan situ nggak mau dikorek-korek. Balas dia. Oke. Terus. Ini kita tadi lagi bicara soal ilmu gitu kan, nggak boleh ada favoritisme. Dulu gue paling nggak suka tuh ekonomi. Sampai akhirnya bokap bilang nggak ada yang nggak bisa di dunia ini gitu kan. Baru pasti pelajarin oh iya ternyata semua intinya kita harus terbuka gitu kan. Open minded, harus terbuka sama segala macam pengetahuan gitu kan. Benar nggak Bang? Semua ilmu kan dasarnya metodologi kan. Jadi kalau kita ngerti cara berpikir ilmu itu, ya dengan mudah kita dapat kerangkanya. Yang lain kan tinggal kita tambah-tambahin kan. Itu kan kayak make up
artis aja, dasarnya wajahnya kita tahu, anatominya, rose-nya ditaruh di mana, alis matanya bagian mana yang mesti ditebelin, itu soal simple. Jadi ilmu itu bisa dipelajari semua, begitu kita tahu kerangka dasar ilmu itu. Kalau kita belajar ekonomi, kita tahu hukum dasarnya supply demand, selebihnya itu adalah turunan, terjadi perkembangan di dalam analisa itu. Sama aja politik juga sama, kita dasarnya adalah who gets what, when, and how itu. Udah, selebihnya adalah tambahan-tambahan kecil aja kan. Speaking up about politik nih Bang, menurut Bang Rocky selaku pengamat gitu ya, sebenarnya Pancasila kita ini tuh udah berjalan sesuai dengan yang seharusnya nggak terhadap sistem pemerintahan Indonesia? Pancasila itu kan ideologi yang menuntun aja tuh, sebut aja guiding principle itu. Nah sialnya orang selalu mau ukur perkembangan individu, perkembangan manusia itu dengan 5 sila itu. Itu kan sila yang sangat terbatas sebetulnya kan. Dan bahkan sila itu kan bukan asli Indonesia tuh. Sila, coba sebutin sila apa nih? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa tuh. Lo dasar ketuhanan yang Maha Esa itu adalah monoteisme Barat. Sila asli Indonesia kan politeisme, bahkan animisme, bahkan ateisme tuh. Nenek moyang kita itu nyembah batu, bukan dalam pengertian monoteisme sekarang. Yang disebut monoteisme kan Islam, Yahudi, Nasrani, apalagi itu Katolik apa. Kan itu semua agama baru kan. Dan bukan agama asli Indonesia. Jadi kalau dibilang asli nggak mungkin. Itu agama Kristen, agama yang diinstal oleh imperialisme, oleh Belanda. Islam datang ke Indonesia itu abad ke-6, abad ke-7 tuh. Sebelumnya udah ada agama asli Indonesia. Jadi kita mesti anggap bahwa agama itu memang beredar di seluruh dunia dengan versi yang terikat secara doktriner, tapi kemudian tumbuh akulturasi dengan kultur lokal kita kan. Jadi nggak ada yang asli sebetulnya tuh. Sila keberapa lagi? Sila kedua, sila Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Eropa itu namanya humanisme. Humanisme itu justru dimaksudkan untuk bukan menghalangi sih, menekan dominasi agama tuh. Humanisme artinya kalau saya bisa berbuat baik sebagai manusia, saya tidak perlu percaya pada Tuhan. Itu dasar dari humanisme itu. Kemanusiaan yang adil beradab. Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Jadi filsafat memang bongkar itu yang bisa jadi kontroversial gitu. Keadilan sosial, nggak ada keadilan sosial tuh nggak ada dasarnya dalam peradaban Indonesia. Kalau kita mau dapat keadilan sosial kita mesti minta pada raja, dan raja suka-suka aja demokrasi apa enggak. Kalau sekarang keadilan sosial di backup oleh demokrasi. Demokrasi apakah ide Indonesia? Bukan. Ide Indonesia adalah kerajaan. Yang asli Indonesia itu kerajaan. Demokrasi itu kita import setelah revolusi Prancis. Setelah kita belajar revolusi egalite, fraternite, dan liberté. Semua itu kan datang dari Eropa. Jadi kita mesti anggap Pancasila itu adalah hasil percakapan founding person kita, founding parents kita dengan pemikir-pemikir dunia. Itu soalnya. Nah di kita sering dianggap bahwa kalau nggak tahu Pancasila berarti tidak nasionalis. Sama kayak kemarin kalau nggak tahu pertanyaan-pertanyaan KPK yang dungu itu tentang kebangsaan itu segala macam. Seolah-olah itu ujian Pancasila. Loh, bukan itu yang harus diuji kan. Jadi kita mesti anggap sekali lagi Pancasila itu tuntunan kebudayaan, bukan ideologi yang strict seperti Islam, Marxisme, sosialisme itu, liberalisme itu kan ideologi yang ketat. Pancasila tuh nggak boleh dibikin ketat. Kalau nggak dia jadi alat untuk nguji orang atau untuk menistakan orang atau membersihkan orang yang nggak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Gitu. Berat banget pertanyaan lu, Dik. Gila. Kita tahu demokrasi setelah ada satu peristiwa di bulan Juli tahun 1789 di alun-alun kota Paris, ketika kepala Raja Louis XVI ditenteng oleh rakyatnya setelah dipancung pakai pisau gilotin. Kan dulu Raja Louis bilang
kepala saya itu diberikan oleh Tuhan loh, jadi nggak mungkin lepas. Rakyat bilang coba kita uji itu, lalu dia dipotong. Jadi kita belajar demokrasi justru dari peristiwa yang berdarah, dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Dasar dari kedaulatan rakyat itu adalah liberté, égalité, fraternité. Dan untuk Indonesia sendiri gimana Bang? Indonesia sendiri siap nggak sebenarnya dengan menganut sistem demokrasi? Mestinya setelah reformasi Indonesia tumbuh ke arah demokrasi. Sekarang Indonesia itu turun 4 poin apa, sehingga indeks demokrasi kita di bawah sekali, bahkan dibandingkan dengan negara-negara baru kita jauh. Jadi Indonesia memburuk dalam demokrasi itu karena feodalisme tumbuh, pengendalian kebebasan pers, kebebasan berserikat dikendalikan segala macam. Itu yang menjengkelkan. Cukup sepakat waktu itu Bang Rocky sempat ngebahas itu di ILC soal freedom of speech, terkait soal undang-undang ITE. Tapi itu kan kayaknya nggak semua bisa memahami itu ya, bahwa kebebasan itu ya tandanya gue bebas memuji atau gue bebas mengkritik gitu kan. Tapi sebenarnya pada kenyataannya sekarang orang akhirnya jadi takut nih Bang untuk berbicara. Nah itu gimana Bang pandangan lo terhadap freedom of speech yang ada di Indonesia? Kan, aduh ini udah kayak bikin skripsi nih. Ini terakhir Bang, gue janji. Kan begini kan, kalau misalnya saya kasih kritik kepada pemerintah, saya bilang Presiden Jokowi tidak paham demokrasi itu, lalu orang marah. Sekarang kalau gue bilang Presiden Jokowi paham demokrasi, lalu orang puji itu. Kenapa kalau gue bilang dia tidak paham gue diomelin, kalau gue bilang paham gue dipuji? Biasa aja kan. Karena kalau bilang dia tidak paham, gue kasih data-datanya. Jadi gue cuma memberitahu bahwa dia nggak paham. Kalau gue bilang dia paham, gue juga cuma memberitahu, nggak perlu ada puji-pujian. Nah, dalam kerangka itu, orang Indonesia belum bisa bedain antara memahami persoalan dan mendudukkan persoalan itu melalui kritik. Padahal yang kita maksud, kita kasih kritik aja, nggak ada personal. Gue sering bilang, Jokowi bagus sebagai kepala keluarga tapi gagal sebagai kepala negara kan, gampang aja kan nyebutin itu karena memang itu faktanya. Oh kita terpuruk kok, masa kita bilang oh presiden hebat ya ekonomi membaik, itu bagaimana utangnya 10.000 triliun bagaimana, dari mana isinya tuh. Bang udah agak gelap Bang lampunya cahayanya. Yuk pindah ke dalam aja Bang ya, lebih hangat juga. freedom of speech tadi Bang, gimana? Kan prinsip dari freedom of speech, semua orang bebas bicara kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik, semua dilarang bicara kecuali yang diizinkan. Kayak itu ngaco kan? Jalan undang-undang ITE itu kan dasarnya begitu tuh, seolah-olah semua nggak boleh bicara kecuali yang diizinkan. Padahal sebetulnya prinsipnya semua boleh bicara kecuali yang tidak diizinkan. Jadi terbalik-balik demokrasi kita. Ada yang berpendapat bahwa bebas berbicara pun ada etikanya. Nah kalau gitu gimana? Itu artinya orang tidak ingin dengar orang bicara terus terang. Karena begitu dikasih batasan ada etikanya, maka berlaku prinsip lo etika itu harus menghormati presiden. Etika itu jangan kritik terlalu tajam, nggak bisa tuh. Sekali orang kasih kebebasan bicara, ya bicara aja tuh. Etikanya apa? Etikanya cuma satu prinsipnya. Jangan sampai telunjuk lu kena hidung orang itu tuh. Kan cuma itu etikanya kan. Dan seringkali orang anggap, kalau kita bicara kasar itu menghina dia. Bukan, kita menghina jalan pikirannya. Jadi kita menegur jalan pikirannya, bukan moralnya. Moralnya urusan dia, mana kita tahu moralnya. Tapi yang dia ucapkan kan kita bisa tahu logikanya palsu, maka kita tegur. Logika Anda salah. Logika yang salah itu namanya fallacies dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia namanya dungu. Kan nggak bisa gue bilang lu bikin logical fallacies karena incoherent. Berat ya bahasanya jadi. Iya. Jadi pada gue terangin panjang lebar, ya dungu. Tapi seorang Rocky Gerung juga akan terima nggak ketika lo akan dikritik? Terima, pasti terima. Cuma kan sekarang ini kan belum ada yang bisa mengkritik Rocky Gerung. Itu salah, ya itu dungu mereka. Biasa aja kan. Kadang-kadang gue justru sengaja bikin kesalahan logik supaya dia bisa kontrol kan. Gue umpenin, dia gue bikin kesalahan, dia nggak bisa temuin. Artinya ya dia yang bodoh kan. Kan begitu banyak hal yang kalimat diucapkan di dalamnya ada kontradiksi itu. Kalau dia nggak temuin kontradiksi, itu artinya dia gagal mengikuti jalan pikiran gue. Lalu dia marah tuh, dia marah ke gue sebagai individu,
Padahal gue bikin pikiran, dia mesti omelin pikiran gue, kan itu ngaconya. Padahal peduli itu. Jadi nggak mungkin gue bilang aja kan gue nggak peduli. Selalu ada peluang jawaban ketiga itu. Oh gitu ya, emang. Atau tak terjawab. Oh iya nih pada tiknya nih. Lolos pintar juga dia memang. Nggak bisa dia dipancing, nyebelin. Mata Najwa atau Ayel sih? Mata Najwa. Mata Najwa, oke deh. Nah, off the record-nya kenapa Mata Najwa, Bang? Sekarang baru nggak usah lah ya on the record-nya. Yang terakhir, yang enggak nanti itu. Yang terakhir Bang, yang terakhir. Supaya anak-anak muda sekarang lebih nggak cuek lah, lebih melek politik, lebih peduli terhadap negara, nggak asik main sosmed sendiri. Tipsnya, Bang, saran-saran seorang Rocky Gerung, silahkan. Kan anak muda sekarang saya lihatnya dia ingin pamer, tapi polanya tidak dia kuasai itu. Itu kayak Pragawati yang mau disebut Pragawati tapi nggak bisa pakai high heels gitu kan. Kan itu bahayanya kan. Jadi saya ingin anak muda itu jadilah Pragawati, tapi Pragawati itu hanya disebut Pragawati kalau dia mampu U-turn di ujung catwalk itu. Cara dia berputar itu yang menentukan dia lulus sebagai Pragawati itu enggak. Bukan waktu dia keluar dari catwalking atau baju segala macam. Jadi bikin revolusi itu. Revolusi itu adanya ketika semua orang terperangah gitu. Kan kalau gue nonton Pragawati itu gue tunggu dia di ujung sana, di ujung. Itu kan ujian fisika sekaligus karena kalau dia salah berputar, high heel-nya patah tuh. Atau dia salah buang pandangan, itu dia nggak bisa bius penontonnya tuh. Nah, anak muda harus mampu membius publik dan melakukan putaran yang masuk akal tuh. Bikin U-turn. Gitu. Next question. Satu-satunya supaya orang melek politik gitu kan. Iya itu. Ya. Berarti sekarang kita harus belajar banyak baca buku biar kayak Bang Rocky. Nggak sih, sebenarnya bukan cuma sekedar apa namanya baca buku dan biar pintar sih Bang. Mungkin kalau anak muda sekarang selain lebih peduli sama pemerintah, peduli sama negara, kayak tadi Bang Rocky bilang, harus open minded dan siap mendengar. Ya pokoknya milenial itu mesti bikin kejutan. Karena itu saya pakai tadi metafor Pragawati. Karena kesan saya pertama, kamu Pragawati. Pragawati yang memperagakan pikiran.